Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang telah tertangkap polisi dengan kedua tangan yang sudah terborgol di posisi belakang. Sesampai di posnya, si polisi muda ini mengabari atasannya bahwa dia telah menangkap seorang pria dengan senjata tabung oksigen yang sangat aneh. Oke, kita lihat. Di situ posisi borgolnya telah berubah ke arah depan. Dan tiba-tiba, ya, ternyata pria ini adalah seorang pembunuh bayaran dengan jiwa psikopat. Dia ini bernama Anton. Jelas, si polisi muda yang malang ini sudah salah menangkap orang. Setelah menghabisi polisi muda itu, Anton menggondol mobilnya. Dan saat di tengah perjalanan, Anton memberhentikan pengendara mobil, yakni seorang pria parubaya. Sungguh malang nasibnya yang harus menjadi korban Anton dengan senjata anehnya itu. Howdy, what's this about? I need you to step out of the car, sir. Oke, kita diperlihatkan lagi dengan seorang pria yang sedang berburu hewan. Dia bernama Moss, tidak pakai keyboard. Moss ini adalah alumni tentara Vietnam. Setelah memeriksa bidikannya, di situ Moss menemukan seekor anjing yang terluka. Dan seolah-olah si anjing itu sedang meminta pertolongan. Dan setelah mengikutinya, di sana Moss menemukan 5 mobil dengan mayat-mayat yang sudah terbaring di tanah. Ketika memeriksanya, Moss menemukan satu orang yang masih hidup dengan kondisi yang sedang sekarat. Alih-alih meminta air dan pertolongan kepadanya, si Moss ini malah merampas senjata dan pelurunya. Nah, di sini Moss menemukan setumpuk narkoba dengan keadaan yang masih utuh. Dia menduga dengan narkoba yang masih utuh itu, pasti masih ada orang yang selamat di antara mereka. Dan benar saja, setelah melakukan penyisiran, Moss menemukan seorang pria yang sedang sekarat di bawah pohon, beserta koper yang berisi gepokan uang tunai dalam jumlah yang sangat banyak. Dan Moss menyimpulkan bahwa mereka semua sedang melakukan transaksi narkoba, yang jelas di saat transaksi itu, ada pihak ketiga sebagai pembantai. Sudah jelas, menemukan hal itu adalah sebuah rezeki nomplok untuknya. Dan tanpa pikir panjang, Moss pun langsung cabut dari TKP dan pulang ke rumahnya. Nah, di sini, di titik ini, adalah awal malapetaka terjadi. Full of money. Setibanya di rumah, di situ istri Moss yang bernama Carla ini menanyakan mengenai koper dan senjata yang Moss bawa itu. Dan tak mau pusing, Moss pun tidak menjelaskan apapun kepada istrinya. Di malam harinya, Moss tidak bisa tidur. Dia masih terbayang tentang kejadian di TKP. Karena hal itu, Moss memutuskan untuk kembali ke TKP dengan membawa air dari rumahnya. Saat akan memberikan air kepada si korban, ternyata dia sudah modar karena sudah kehabisan banyak darah. Dan tak lama kemudian ada seseorang yang sedang menuju ke TKP juga. Mengetahui hal itu, Moss pun harus menjadi sasaran orang-orang tersebut. Di situ anjing pemburu tetap mengejarnya. Dengan pistol yang Moss bawa, dengan terpaksa si anjing harus ditembak. Di sisi lain, Anton mampir ke toko untuk mengisi bensin. Dan saat akan membayarnya, si pemilik toko berbasa-basi dengan menanyakan kemana tujuan Anton. Karena Anton memiliki selera humor yang jauh berbeda dari manusia pada umumnya, dia tersinggung mendengar hal itu. Dia menatap dengan tatapan santuy namun mengerikan. Nah, saking anehnya, Anton malah mengajak si pemilik toko untuk bermain tebak koin. Sosok Anton ini mempunyai prinsip yang sangat kuat. Jika tebakan lawannya itu salah, maka dia harus membunuhnya. Begitu juga sebaliknya. Tanpa mengetahui prinsip Anton, si pemilik toko malah mengikuti tebak-tebakan itu untuk memilih gambar atau angka. Namun beruntung,
Karena tebakannya itu benar, maka si pemilik toko berhasil lolos dari kematian. Di malam harinya, karena Moss tak mau membahayakan keselamatan istrinya, Moss menyuruhnya untuk sementara waktu tinggal di rumah ibunya. Di sisi lain, Anton mendapat orderan untuk memburu orang yang telah mengambil uang transaksi narkoba itu. Anton hanya mendapat satu petunjuk dari plat mobil Moss yang tertinggal di TKP. Anton menyimpulkan bahwa yang mengambil uang transaksi itu adalah si pemilik mobil itu. Dan tak lupa, si klien menyerahkan alat pelacak yang ada di koper itu kepada Anton. Karena jumlah uang di dalam koper itu lebih besar dari bayarannya, Anton memutuskan untuk mengambilnya langsung tanpa ada pihak lain yang bersangkutan. Dan ya, saat itu juga si klien harus Anton habisi. Keesokan harinya saat kedua polisi setempat sedang berpatroli, mereka menemukan banyak mobil dan mayat yang sudah bergeletakan di tanah. Kedua polisi ini bernama Tom. Ini dia orangnya. Yang satunya lagi bernama Wendell. Dan ini orangnya. Di sana Tom menemukan jejak narkoba yang berjenis marijuana dari Meksiko. Dan dia menemukan juga mobil milik Moss. I doubt it. Okay, corral's just yonder. Sementara untuk Anton, dia berhasil menemukan kediaman Moss. Ternyata, di dalam rumah sudah tidak ada siapa-siapa. Anton hanya menemukan tagihan telepon yang sudah tergeletak di lantai. Anton menyisir di setiap sudut ruangan, guna menemukan petunjuk lain. Namun sayang, tak ada petunjuk lagi yang mengarah kepada targetnya. Nah, di situ Anton memutuskan untuk santuy-santuy sejenak sambil minum susu yang ada di kulkas. Pembunuh bayaran macam apa coba? Dia minum susu anjay. Oke, lanjut. Setelah itu Anton mendatangi kantor pemasaran kompleks setempat. Anton menanyakan data-data tentang Moss. Namun si penjaga kantor itu tidak mau memberikan informasi tentang penghuni kompleknya. Entah apakah ini suatu kelemahan Anton, yang dimana jika Anton berhadapan dengan emak-emak, nyali Anton seketika menciut, seperti kerupuk yang kena air. Maka Anton langsung cabut dari tempat itu tanpa adanya pertumpahan darah. Good one, so that ought to even out. Tak lama kemudian, Tom dan Wendell mendatangi kediaman Moss yang sudah tidak ada siapa-siapa juga. Mereka hanya menemukan kunci pintu yang sudah dijebol dan minuman susu yang masih berembun. Ya, dari petunjuk minuman susu itu mereka hanya terlambat beberapa detik saja. Dan mereka bertanya-tanya, sosok seperti apa yang sedang mengejar Moss yang suka minum susu itu? Di sisi lain, Moss menyewa sebuah hotel seorang diri. Dan di sana, dia menyembunyikan koper itu di dalam saluran ventilasi kamar. Setelah itu Moss keluar untuk membeli sepatu koboi. Sepulangnya dari toko, Moss mencurigai mobil yang sudah terparkir di sekitar kamarnya. Moss pun tak mau mengambil resiko. Maka dia memutuskan untuk mencari hotel baru. Keesokan harinya Moss kembali ke hotel sebelumnya. Entah apa alasannya. Di sana dia kembali memesan kamar baru yang bersebelahan dengan kamar pertamanya.
Sementara Anton berhasil menemukan radar koper yang mengarah ke hotel di kamar sebelahnya. Nah, mengetahui koper itu ada di sekitar hotel tersebut, Anton pun memesan satu kamar di hotel itu. Untuk Moss, alasan dia memesan kamar sebelah hanya untuk mengambil koper yang sudah dia sembunyikan di ventilasi, yang sudah saling terhubung ke ventilasi kamar sebelah. Dan tiba-tiba, ya, ternyata bos dari pemilik koper itu menyuruh komplotan pembunuh bayaran yang lain untuk menemukan koper itu juga. Setelah menyisir di setiap sudut kamar, Anton tidak menemukan di mana koper itu berada. Berdasarkan pengalamannya, akhirnya Anton menemukan jejak koper dari debu yang ada di ventilasi kamar. Jelas, mengetahui hal itu maka koper yang dimaksud sudah diseret ke kamar sebelah, lebih tepatnya di kamar Moss yang baru itu. Shouldn't be doing that. Dan beruntung, Moss berhasil keluar dari hotel berserta koper yang dia bawa. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan kedua pria yang sedang melakukan pertemuan. Nah, si pria ini adalah pemilik dari koper itu. Dia menyuruh pembunuh bayaran yang bernama Carson ini untuk memburu Anton yang sudah menghabisi anak buahnya dan yang sudah mengambil alat pelacak dari koper itu. Tak mau menyerah, Moss kembali menyewa hotel yang lain guna melarikan diri dari orang-orang yang sedang memburunya. Dia masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin dimanapun dia berada orang-orang yang memburunya selalu menemukan keberadaannya. Jelas, pasti ada sesuatu di balik semua ini. Dan saat Moss memeriksa isi koper itu, ternyata ada alat pelacak yang tersalip di dalam gepokan uang tunai itu. Dengan senjata miliknya itu, Moss sudah siap menyambut orang yang sedang memburunya. Benar saja, lampu luar pun mati, agar tidak ada bayangan yang bergerak. Dan tiba-tiba, beruntung memang, meskipun terkena tembakan, Moss masih bisa lolos dari kejaran Anton. Saat ada mobil lewat, Moss membegalnya. Namun sayang, ya, dari arah belakang Anton memberondong mobil yang Moss naiki. Karena hal itu, Moss pun hilang kendali dan menabrak mobil yang sedang terparkir. Merasa tembakan sudah berhenti, Moss pun segera bersembunyi di balik mobil di seberang jalan. Tak lama kemudian datanglah Anton menghampiri mobil itu. Dia mengetahui Moss yang sudah keluar dari tetesan darah di lukanya. Dan tiba-tiba, ya, meskipun dia tipe orang yang santuy, tapi dalam hal berlari Anton sangat cepat, gesit, dan irit. Nah, karena tembakan Moss ini, sepertinya Anton mengalami luka. Hal itu terlihat dari ceceran darahnya yang masih segar. Di tengah jalan, Moss bertemu dengan sekelompok remaja, dan dia langsung membayari jaket yang sedang dia kenakan. Merasa lelah atas teror yang telah dia alami, Moss memutuskan untuk membuang koper itu di semak-semak, atas dasar ingin menghentikan teror dari Anton itu. Di pagi hari, sadar-sadar Anton sudah ada di taman kota, yang kebetulan di hadapannya itu sedang ada orang yang mengamen. Dan saat melihat Anton yang sedang terluka parah, si pengamen itu pun seketika langsung ngahuleng.
Di tempat lain, Anton sedang mengamati situasi apotek untuk mendapatkan obat di sana dengan cara yang gak ada akhlak. Di sana dia meledakkan mobil untuk memancing kepanikan situasi apotek. Nah, setelah mobil itu meledak, maka dengan santuinya Anton dapat dengan mudah mengambil obat-obatan yang dia butuhkan. Bukan hanya santuy, dia juga adalah tipe orang yang sangat mementingkan kebersihan. Dan hal itu terlihat dari plastik yang sudah dia sediakan agar darah di lukanya itu tidak berceceran di mana-mana. Dan saking santuinya, saat dia mengobati luka tembak itu, terlihat dari raut wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Sementara Moss dibawa ke rumah sakit oleh si pengamen tadi. Dan setelah sadar, di situ sudah ada Kersen si pembunuh bayaran. Tapi kedatangannya itu bukan untuk membunuhnya, melainkan hanya menginterogasinya saja di mana koper itu berada. Moss menjawab bahwa uang yang ada di dalam koper itu sudah dia habiskan untuk menjablay, minum-minum, membeli senjata, dan untuk membayar hutang di warung Teh Yuli. Kersen tahu bahwa yang Moss bicarakan itu adalah kebohongan. Masa iya, dengan uang sebanyak itu bisa Moss habiskan dengan poya-poya? Lah, sedangkan dia sibuk diburu oleh Anton. Tak lama Kersen pun pamit sambil memberikan kartu namanya untuk menjaga-jaga Moss berubah pikiran. Di sisi lain, Tom menemui istrinya Moss untuk menanyakan di mana keberadaannya sekarang. Karena dia sudah berjanji kepada Moss untuk tidak memberikan keberadaannya kepada siapapun, maka dia tidak memberitahukannya. Di situ Tom tetap bersikukuh dan menjelaskan bahwa Moss sedang diburu oleh pembunuh bayaran yang sangat berbahaya dan sangat mustahil Moss akan selamat. Tujuan Tom hanya membantu Moss untuk melindunginya dari buruan Anton. Alih-alih diutus untuk memburu Anton, di situ Kersen malah didatangi terlebih dahulu olehnya. Let's go to your room. Kersen tahu kedatangannya itu pasti akan membunuhnya. Maka tanpa basa-basi Kersen membujuk Anton dengan uang yang lebih banyak dari koper itu, asalkan Anton tidak membunuhnya. Di sini Anton tidak tergiur dengan uang yang sudah Kersen tawarkan. Anton hanya tersinggung karena Kersen sudah berani menerima kontrak untuk memburunya. Nah, tak lama kemudian ada telepon masuk dari Moss. Dan tiba-tiba Anton mengajukan pilihan kepada Moss, memilih menyerahkan koper itu atau nyawa istrinya yang akan melayang. Dengan sikap egoisnya itu, Moss malah menantang Anton dan mengatakan bahwa dia akan segera menemukannya dan akan membunuhnya. Sebentar, tidak semudah itu, Mamang. Ini Anton loh, si pembunuh bayaran yang berjiwa psikopat. Setelah itu, Anton langsung menuju ke si pemilik koper itu. Merasa kesal karena sudah berusaha mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhnya, maka Anton pun tak segan untuk menghabisinya. Ya, alhasil dia pun modar saat itu juga. Dan untuk si pria ini, karena dia sama sekali tidak ada urusan dengan Anton, beruntung dia tidak menjadi korbannya Anton. Karena Carla mempunyai firasat buruk, di situ dia berubah pikiran dan mengabari Tom untuk memberitahu di mana keberadaan Moss. Nah, di tengah perjalanan untuk memburu Moss, mobil Anton mengalami mogok. Seperti biasa, dengan senang hati, Anton pasti menghabisi si kakek tua itu. What are you talking about? Can you get those chicken grates out of the bed? Di sisi lain, Moss sedang berada di hotel barunya, sambil menyaksikan pemandangan yang indah.
Looking for what's coming. Bear leads to more bear. That's what's coming. Apanya es just out here? Dan tak lama kemudian Tom menuju ke lokasi. Tapi dari kejauhan, dia melihat orang-orang yang lari ke sana kemari. Nah, setibanya di lokasi, Tom menyaksikan orang-orang yang sudah terluka. Pasti tidak lain dan tidak bukan itu semua adalah ulahnya Anton. Dan ya, firasat buruk Carla ini benar-benar nyata. Di situ Tom menemukan Moss yang sudah tak bernyawa lagi. Menangis membayangkan. Setelah dari ruangan otopsi, Tom memutuskan untuk kembali ke TKP guna menggali informasi lebih dalam lagi. Dan benar saja, di sana dia menyadari pintu yang sudah terjebol, sama seperti pintu-pintu yang telah dia temukan beberapa waktu yang lalu. Dan entah mengapa, di situ Anton juga kembali ke TKP dengan bersembunyi di pojokan pintu. Merasa pusing atas kasus yang sedang dia hadapi saat ini, di situ Tom tak sengaja melihat ventilasi kamar Moss yang sudah terbuka. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa si Anton ini kembali ke TKP hanya untuk mengambil koper itu saja, yang sudah Moss sembunyikan di ventilasi kamar barunya. Beruntung, di situ Tom tidak menyadari ada Anton yang sedang bersembunyi. Dan beruntung juga untuk Tom karena Anton tidak menghabisinya. Ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah kepergian suaminya, Carla pun harus ikhlas atas kepergian ibunya karena sakit kanker yang dialami. Dan saatnya pulang ternyata di kamarnya itu sudah ada Anton yang sedang menunggunya. Seperti yang pernah saya bilang tadi, sosok Anton ini sangat teguh dalam sebuah komitmen. Meskipun Anton sudah mendapatkan koper dan sudah berhasil membunuh Moss, Anton keluar dari rumah dan tidak bisa saya simpulkan apakah Carla dibunuh atau tidak. Ya, di filmnya sendiri tidak ada adegan mengenai itu. Dan setelah itu Anton langsung cabut begitu saja. Nah, ketika di perjalanan Anton memperhatikan dua remaja yang sedang menaiki sepeda. Dan karena kelengahannya itu, tiba-tiba ya, Anton mengalami kecelakaan, dan beruntung, dia masih bisa selamat. Dengan wajah santuinya itu, dia seperti tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Lalu kedua remaja ini menghampiri Anton, dan akan memanggilkan ambulans untuknya. Tapi Anton malah menolak pertolongan kedua remaja ini. Anton hanya ingin kemeja yang dipakainya itu, untuk menyangga tangannya yang patah karena kecelakaan tadi. Nah, sebagai gantinya Anton memberikan uang kepada kedua remaja ini dan langsung cabut begitu saja. Tamat, ending yang mengantonkan.